Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya beserta Ibu Kepala Sekolah, hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Maghfirah SPD. Sholawat dan salam senantiasa kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman seperti sekarang ini. Acara pertama adalah sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Mangunharjo 4. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan guru baik CGP maupun yang belum CGP, syukur alhamdulillah hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Laili yang pertama kali di sekolah kita. Sholawat dan salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, diseminasi itu mempunyai tujuan untuk menyebarkan informasi, pengetahuan atau hasil penelitian kepada khalayak ramai. Dan ini adalah khalayak ramai yang nantinya panjenengan semua akan mengetahui apa yang disampaikan oleh Bu Laili sebagai CGP. Mungkin dalam kegiatannya ataupun dalam penelitiannya menemukan ide baru atau masalah yang nanti akan bisa dicarikan solusi bersama. Jadi saya harap Bapak Ibu semua bisa memanfaatkan waktu dan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya sehingga Bapak dan Ibu guru yang lain bisa mengikuti jejak CGP ini untuk kedepannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya dan umumnya untuk semua pendidikan yang ada di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri Mangunharjo 4. Selanjutnya acara sepenuhnya akan diambil alih oleh Ibu Lailatul Maghfirah SPD. Monggo dipersilakan. Terima kasih Ibu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Mangunharjo 4, yang terhormat juga Bapak Ibu guru rekan sejawat di SD Negeri Mangunharjo 4. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmat sehatnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita tauladani kegiatannya dan lalu kita harapkan syafaatnya supaya kita dapat bersama-sama dengan
baginda menuju ke surganya Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Yang ketiga di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah berkenan untuk hadir di acara pada hari ini. Langsung saja Bapak Ibu, karena kita di sini akan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman positif. Kalau positif itu kan cenderung ke senang-senang. Jadi untuk memulainya dulu, saya seperti biasa mengajak Bapak Ibu semua untuk senang-senang dulu. Mari kita ice breaking bersama ya. Mari Bapak Ibu kita bersenang-senang dulu ya, ice breaking bersama ya. Mari minta tolong untuk berdiri. Silakan ikuti gerakan yang ada di depan. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersemangat ya untuk mengikuti diseminasi kali ini ya. Dalam pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah konsep utama budaya positif. Yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi dan motivasi hukuman dan penghargaan restitusi keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua sebelum menginjak ke materi selanjutnya, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bu Lili seperti apa? Terima kasih Bu Lili. Kalau saya sangat setuju, karena dengan anak-anak itu diberikan hukuman, maka anak-anak bisa didisiplin dengan bukan maksudnya kita itu untuk menekan mereka, tapi mencoba mengarahkan mereka untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan, tentu saja hal-hal yang positif, tapi tidak menimbulkan efek yang berlebihan. Misalnya hukuman tersebut bukan hukuman fisik, bisa saja hukuman yang lain-lainnya, sehingga anak-anak bisa positif mengambilnya, seperti itu. Terima kasih jawabannya Bu Lili. Berarti Bu Lili setuju ya. Nah, kalau Ibu kepala sekolah bagaimana? Kalau saya tidak setuju, karena hukuman, kata hukum itu biasanya berkaitan dengan aparat penegak hukum. Jadi anak-anak itu bisa ketakutan. Jadi alangkah lebih baiknya kata hukuman itu diganti. Ya, jadi itu. Terima kasih. Terima kasih. Ada setuju, ada yang tidak setuju. Oke, kita simak selanjutnya ya. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah sependapat Bapak Chandra? Terima kasih Bu Leni atas waktunya.
Untuk pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya kalau yang membaca itu bagus. Takutnya kalau meningkatkan disiplin anak, membersihkan halaman sekolah itu jangan pakai apa dulu. Dia punya masalah mungkin apa, anaknya nakal atau bagaimana, kan konsekuensinya apa. Apa yang dia lakukan? Jadi nanti dulu kan dapat dari keyakinan kelas, kan nanti ketemu anak ini di dalam kelas itu punya janji yang enggak. Kalau janjinya dia, oh saya salah harus bagaimana, kan sesuai. Itu dari saya. Terima kasih. Berarti intinya dari apa yang diucapkan Pak Tanda tadi, yang dilakukan penerapan ini sesuai dengan konsekuensi apa yang dia lakukan, begitu. Untuk yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan seperti itu, Pak Rito? Terima kasih Bu Leli. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar bagi anak. Menurut saya setuju, karena dengan memberikan mungkin penghargaan kepada anak, dia itu punya rasa merasa diperhatikan. Jadi anak itu menambah motivasi ingin belajar lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko. Berarti anak-anak itu butuh ya reward itu ya untuk motivasi diri. Ya, terima kasih jawaban Bapak Ibu semua. Sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini yang dimaksud di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip belajar dengan berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dirinya dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Dan kita ketahui bersama bahwa profil belajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Nah, apa saja? Bu Lili kan masih ingat nih. Dilakukan Bu Lili bisa dinyanyikan ya. Profil belajar Pancasila. Ya, kalau saya karena guru kelas 1 Bu Lili biasanya saya nyanyikan biar hafal. Ya, moga Bapak Ibu ya kalau mau ikut belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu Bu Lili. Terima kasih. Seperti itu adalah seperti yang disampaikan Bu Lili. Dimensi dari profil belajar Pancasila ada beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, bernalar kritis dan kreatif, atau diurutkan seperti yang dinyanyikan tadi. Kita berharapkan para peserta didik kita atau murid-murid kita memiliki karakter-karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Nah, setelah itu di sini kita beralih ke disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata dari semua warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab, seperti yang saya ucapkan tadi, yang memiliki karakter-karakter profil belajar Pancasila. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dari dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal di sini kita uraikan seperti yang dibacakan tadi, yang sudah tertanam atau tertuang pada profil belajar Pancasila tadi yang sudah disebutkan bersama-sama ya, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal menurut IBB
PPO Primary Years Program, sikap murid. Di sini sikap murid ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi kita berharapkan anak didik kita memiliki nilai-nilai kebajikan seperti ini, Bapak Ibu guru ya. Jadi anak-anak kita memiliki rasa-rasa yang diharapkan seperti ini, seperti toleransi, rasa hormat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Cuma sebelum kita ke perilaku manusia ini, saya ingin Bapak Ibu mencontohkan kalimat atau budaya positif yang menurut Bapak Ibu yang sudah terjadi di sekitar kita. Menurut Bu Lili, budaya positif atau Budaya positif itu seperti ini Kak Lili, jangan membuang sampah sembarangan. iya, tapi kita rubah kata-katanya itu menjadi Buanglah sampah pada tempatnya, gitu ya. selain itu mungkin itu mengacu kepada sikap apa Bu Lili? Kalau buanglah sampah pada tempatnya Ya. itu mengacu ke nilai kebajikan yang sifatnya apa? Nggak tahu. Tuh, yo ya Masuk itu. ke tanggung jawab kah, kebersihan Ya tanggung jawab karena disiplin kah, gitu. tanggung jawab masuk, kemudian disiplin masuk juga dengan komitmen kita ketika kita masuk ke dalam suatu lingkungan sekolah kita ya, terutama di SD Mangungan Jombang kan harus menyepakati apa yang ada di sini seperti itu. Gitu. Selain itu, Pak Riko mungkin ada budaya positif atau kebiasaan positif yang sudah diterapkan di kelasnya Pak Riko, masuk ke kriteria nilai kebajikan apa dan budaya positif seperti apa? Budaya positifnya kalau di kelas saya itu menghargai di setiap pembelajaran. Jadi diganti, tidak membuat gaduh. Nah, di positifnya menghargai guru atau teman ketika melakukan diskusi seperti itu kelompok. Jadi nilainya mungkin menghargai itu bisa sama Masuk yang toleransi bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Riko. Kalau Ibu Lydia di kelasnya Ibu Lydia, apakah di kelasnya Ibu Lydia sudah menerapkan budaya positif? Terus masuk ke dalam segi apa Bu Lydia? Kalau di kelas 6 itu saya rasa sudah mengarah ke hal yang positif. Contohnya disiplin yang pertama. Ya. Awal masuk kelas, anak-anak berdoa, disilakan untuk mengikuti berdoa bersama, kemudian mempersiapkan diri dan apa namanya itu? Ice drinking dulu. Itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lydia. Bu Lydia sudah menerapkan ya nilai-nilai kebajikan universal pada kelasnya. Kita masuk selanjutnya yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Orang-orang atau manusia itu melakukan suatu aktivitasnya itu memiliki motif. Ya, motif ini diantaranya yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang itu kan ada orang yang melakukan sesuatu itu hanya untuk menghindari agar tidak dihukum, agar aku biar tidak seperti itu. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan reward tadi. Kadang-kadang ada yang aku mau ini kan biar dilihat sama bu guru, nanti tak bantu biar aku dapat poin plus 1 seperti itu. Kadang-kadang seperti itu kan ya Bapak Ibu ya. Itu motif dari perilaku manusia menurut Diana Gersen dalam bukunya yang berjudul yang ditulis di situ Restructuring School Discipline ya, menyatakan bahwa 3 motivasi perilaku manusia itu ada itu, dan yang ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Ini yang kadang-kadang jarang tapi banyak juga yang memilikinya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi dia tulus. Saya berangkat pagi bukan gara-gara biar tidak dimarahi, bukan gara-gara biar tidak telat, tapi memang itu adalah dari dirinya. Dari dirinya dia ingin, saya memang harus disiplin, saya memang harus berangkat pagi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah tingkat terendah. Kok dari aku disanksi gitu ya, seperti itu ya kadang-kadang ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Dia bertanya-tanya, umpama saya tidak, nanti kalau saya telat saya dapat apa? Nanti kalau saya tidak telat saya dapat apa? Nah, maksudnya untuk menghindari itu, menghindari hukuman. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik atau secara psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua itu yang tadi untuk mendapatkan reward atau mendapatkan imbalan. Nah, ini satu tingkat di atas yang nomor satu tadi ya. Satu tingkat di atas nomor tadi, motivasi pertama tadi di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ini berlaku untuk dia itu agar diberikan reward dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting. Dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan ini adalah motif perilaku manusia yang ketiga, yaitu dengan dia memotivasi ini akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa nanti kalau dia melakukan itu. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka yakini tadi, yaitu memotivasi berbuat diri untuk menjadi disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, di sini kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan maupun keyakinan kelas atau di sekolah, suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam modul ini akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Ibu-ibu sudah dengar? Bapak Ibu sudah pernah dengar restitusi ya? Pernah. Bukan restitusi yang dari bank ya? Ya. Ya, tahu restitusi ya? Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Misalnya dimaksud restitusi di sini restitusi seperti itu, Bu Lili, restitusi dalam menghadapi masalah. Ya, nah di sini saya berikan contoh sedikit ya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi seperti yang saya tanyakan di awal tadi. Nah, jika mencatat 10 kali di dalam buku, kemudian suruh menulis kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena
ini kadang-kadang ada kan anak-anak itu disuruh menulis di dalam bukunya sebanyak 100 kali bahwa saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu semua, yang nomor 1 termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau Pak Ibu? Hukuman. Ibu Mila, Wajah Mila, yang nomor 1 termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Termasuk konsekuensi. Berikan alasannya Bu. Kenapa itu kok termasuk konsekuensi? Iya, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Leli, internal dan eksternalnya. Jadi kalau internalnya terhadap anak itu sendiri, bagaimana dampaknya jika dia melakukan kesalahan, sehingga dia harus konsekuensinya harus menerima hukuman tadi. Jadi ada hukumannya, termasuk hukuman, ya. Jadi tadi, jadi ada apa? Ada keterkaitannya. Jadi semua itu terkaitannya ada, gitu. Ya kembali lagi itu sebabnya sudah saya alami di sekolah saya yang dulu. Dan termasuk konsekuensi apa hukuman Bu? Konsekuensinya. Konsekuensi. Kalau Ibu Lili tadi menjawab hukuman, kenapa itu kok termasuk hukuman? Karena itu seperti karena tersebut atau peraturan itu mengikat. Kalau konsekuensi itu hadir dari siswa itu sendiri. Lek aku telat, aku mesti digegeri guru. Kalau aku terlambat, mesti pintu gerbang sudah ditutup. Itu kan konsekuensi datang dari diri kita sendiri. Menurut saya begitu. Kalau itu kan kita yang nyuruh. Ayo anak mencatat 100 kali saya tidak datang terlambat. Nah itu karena kalau hukuman itu datangnya dari yang memberi hukuman tadi, dari guru. Kayak gitu Bu Leli kata saya. Karena ini memang sudah menjadi sebuah apa ya, anak itu langsung ditulis sekarang kamu telat, kamu disuruh nulis ya, seperti itu. Kita lihat jawabannya nanti ya, betul apa salah. Kita kunci, ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Lari kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Ya, kita lanjut yang ketiga. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Betul Bu, hukuman. Ini. Next. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia merasa sudah mencoret-coret temannya, tapi dia mengganti. Masuk ke konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi, karena dia merasa bahwa dia sudah mencoret-coret buku temannya. Dia merasa bertanggung jawab. Akhirnya dia mengganti buku tersebut. Yang ke membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kesenggol pada saat belajar. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kita lihat. Ya, betul yang mana tadi? Hukuman karena itu sudah termasuk dalam sebuah peraturan. Bukan hukumannya yang sudah peraturan, tapi sekolah itu tidak boleh terlambat. Yang kedua hukuman juga. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima konsekuensi. Dan yang keenam hukuman, dan yang terakhir juga konsekuensi. Nah, ini diuraikan bahwa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman digunakan untuk menegakkan keadilan. Ya, konsekuensi yang logis akan membantu siswa untuk belajar dari tindakan mereka sendiri. Sedangkan restitusi dapat memperkuat nilai tanggung jawab serta pemulihannya. Di sini ada tabel ini identitas gagal, satunya identitas sukses. Maksudnya di sini mungkin konsepsi itu ya, dari hukuman itu dapat menimbulkan sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. 2. Ketidaknyamanan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Seperti yang dikatakan Bu Eka tadi, tidak setuju dengan kata-kata hukuman,
takutnya nanti membekas dalam diri siswa itu. Terus yang ketiga yaitu korban mendapatkan keadilan. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat yaitu murid atau anak akan tersakiti. Sedangkan di situ jika kita menggantinya dengan restitusi dan konsekuensi, yang pertama konsekuensi itu suatu saat harus terjadi. Tidakkan di restitusinya, restitusi merupakan pilihan. Jadi anak-anak memilih pilihan melakukan atau tidak. Itu adalah konsekuensi yang akan dia pilih. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Karena kan dia sudah mengetahui apa yang akan terjadi pada dia kalau dia itu konsekuensi atau tidak. Kalau kita menerapkan restitusi, bisa menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kita itu menerapkannya dengan jalan restitusi tadi. Untuk yang ketiga, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban dapat mendapatkan ganti. Yang keempat, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau kita menjalankannya dengan jalan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, dalam hal ini tadi Ibu, dalam penerapan budaya positif yang sudah saya terapkan, saya itu mencoba untuk menerapkan keyakinan yang ada di kelas, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, seperti itu ya Bu. Mengapa kok tidak peraturan kelas? Kok harus keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas dapat memotivasi diri seseorang dari dalam sehingga dapat membentuk budaya positif. Ini bermanfaat pada pembentukan karakter siswa sebagai individu yang baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Pembentukan keyakinan kelas memiliki dampak yang besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi keyakinan kelas tidak bisa dibuat oleh guru itu sendiri. Jadi kita mengajak berinteraksi antara guru dan murid supaya terbentuk dan dalam keyakinan kelas itu. Jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku ini akan mendorong terbentuknya budaya positif di kelas. Keyakinan yang baik tidak hanya diterapkan saat pembelajaran di sekolah, tetapi juga diterapkan di lingkungan rumahnya dalam kehidupan sehari-hari. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak atau searah tanpa melibatkan siswa dalam penyusunan peraturan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk atas interaksi antara dua, maksudnya guru dan anak. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dari kata-kata positif, sehingga anak-anak itu tertanam Bapak Ibu ya, dari pikirannya, tersadarkan dalam hatinya bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan itu berasal dari hatinya masing-masing. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak itu mudah untuk mengingatnya. Dan keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu ke waktu. Saya tanya dulu ke ibu-ibu, ke bapak ibu. Menurut bapak ibu, jika menggunakan helm dalam berkendara itu masuk ke peraturan atau keyakinan yang ada di dalam diri ibu ini menggunakan helm pada saat berkendara? Kadang-kadang ada orang, aku tidak pakai helm. Kalau menurut saya itu keyakinan, karena kita kan
terlepas dari peraturan yang sudah ada, takutnya ketika di jalan kita terjadi kecelakaan, kemudian kepala kita benjol, nah seperti itu. Jadi keyakinan kita untuk keselamatan diri kita, itu saja. Berarti untuk biar Kita selamat ya, bukan gara-gara aku mau pakai helm biar tidak ditilang. Seperti itu kadang-kadang ada kan, Bapak Ibu ya, kadang-kadang ada itu masyarakat yang iya pakai helm biar tidak ditilang Pak polisi, seperti itu. Berarti itu sudah muncul dalam dirinya bahwa dia memiliki keyakinan atau kesadaran yang harus diterapkan pada dirinya. Nah, sedang kalau menggunakan masker kan sama saja ya Bu, menggunakan masker dalam berkendara atau sekarang saya tidak bawa, tidak pakai. Itu untuk keselamatan dalam diri masing-masing. Saya lanjutkan, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yang tadi itu yang maksud saya kesadaran dalam diri itu ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kalau kita sudah sepakat, kita sudah tampung idenya pendapat anak-anak itu, anak-anak sudah diberi kebebasan untuk memberikan keyakinan kelas atau keyakinan yang ada dalam dirinya, kita rangkai dalam sebagai kita bukukan supaya anak-anak bisa mengingatnya. Kesepakatan secara tersirat dan tersurat terlepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Menurut Gersen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik, ya, dari dalam diri maksudnya ya, itu yang pilih ya. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau itu dari diri anak itu sendiri, anak itu lebih semangat atau lebih termotivasi untuk melakukannya. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sebuah keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Dan berikut ini adalah saya sudah kemarin mengajak anak-anak untuk membuat keyakinan kelasnya dalam prosesnya Bapak Ibu. Pertama yaitu dari menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi anak-anak ada yang menjawab seperti yang diomongkan Bu Lili, buang sampah pada tempatnya, yang diomongkan Pak Riko, menghargai dan yang lain itu. Ini adalah bukti bahwa saya melakukannya begitu. Dan mengubah peraturan-peraturan itu menjadi kalimat positif seperti tadi. Seperti yang tadi Bu Lili bilang, jangan buang sampah, dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Tadi Pak Riko menyampaikan kalimat apa? Jangan gaduh ya, jangan dilarang gaduh atau jangan gaduh pada saat pembelajaran, diganti menjadi apa tadi? Lebih menghargai orang lain. Kalau contohnya mungkin Pak Chandra akan mencontohkan lagi dari kalimat-kalimat tadi itu Pak, mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Di kelasnya Pak Chandra Pak. Kalau di kelas saya dalam diskusi saling menghargai. Sama kayak tadi kita juga ya. Nah, terus buang sampah di tempatnya sesuai, ada 3 kan itu harus sesuai, misal tas plastik di mana jadi. Terus tidak boleh terlambat. Masuk telat. Tidak boleh terlambat. Terus berubah menjadi apa Pak? Kata positifnya tidak boleh terlambat. Nah, anak-anak sekolah datang tepat waktu. Hadir tepat waktu. Terima kasih. Maksudnya itu kita merubah kata-kata dilarang, jangan dirubah menjadi kalimat positif agar penerapan anak-anak bisa lebih maksimal ya. Ini juga itu mengintisari peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan dan keyakinan itu sudah gak jelas ya gambarnya di sini, tapi di sangat jelas ditulis di sebelahnya bahwa anak-anak itu untuk menjadi nilai kebajikannya ada disiplin, lalu dengan di sini
disiplin, menghargai, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Tidak kelihatan kecil sekali tulisannya. Dan setelah itu terjadi, saya rangkum jadi keyakinan kelas 4 di SD Negeri Mangunarjo 4 seperti ini Bapak Ibu. Hadir tepat waktu dengan memakai seragam sesuai dengan aturan. 2. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 3. Menyelesaikan tugas sendiri. Yang keempat, meminjam barang harus izin. Kadang-kadang anak-anak itu kan ada yang langsung, Bu, pensilku diambil gitu. Jadi anak-anak itu harus menerapkan mulai pada saat itu meminjam barang harus izin. Meminta izin kepada guru ketika ingin keluar kelas, membuang sampah pada tempatnya, menjaga suasana kelas tetap kondusif, dan berkata jujur. Selanjutnya yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang memiliki ya. Ini itu oleh dia. Karena setiap manusia itu memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti yang diuraikan di sini. Untuk 1, bertahan hidup, makan bertahan hidup, minum bertahan hidup gitu ya. Hidup juga untuk bertahan hidup yang pilih boleh. 2, cinta dan kasih sayang, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Setiap manusia itu butuh dicintai dan disayangi. Yang ketiga, penguasaan kebutuhan atas kemampuan. Yang dimaksud ke penguasaan kebutuhan atas kemampuan itu seperti apa, Bu? Kalau anak-anak ya, kalau kelas 1 biasanya cenderung kalau kelas 1 baru, ini loh aku, dia inginnya menjadi yang diakui di kelas ini. Jadi kenakalannya, motoriknya itu ditampilkan, kayak mau berkelahi apa, itu mereka butuh diakui bahwa dia memimpin di kelas seperti itu. Penguasaan berarti sok menguasai kelas gitu ya maksudnya. Kalau menurut Ibu Erina, penguasaan di sini maksudnya penguasaan Seperti yang dikatakan Bu Lita, siapa penguasaan dalam diri seseorang? Kalau menurut saya penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan, dia mampu misalnya secara kognitif mungkin dia mampu untuk matematika misalnya 3 ditambah 2 misalnya 5, berarti anak tersebut mampu. Terus dalam misalnya dalam kebutuhan psikomotor, kalau misalkan dia mampu dalam menyanyi seperti itu, berarti kita juga langsung bisa untuk memilah-milah atau bisa mencari atau apa namanya itu anak-anak yang mempunyai keistimewaan. Oh, di sini kita sudah punya bibit-bibit, nah ini bibit untuk menyanyi misalnya seperti itu. Tapi saya juga misalnya yang kemampuan motorik seperti berkelahi itu, tadi saya tidak setuju untuk itu mendapat ke pengakuan kemampuan, karena berkelahi merupakan yang kurang bagus lah menurut saya sikapnya. Jadi mungkin untuk kebutuhan motorik bisa mungkin berlari, nah seperti itu, lomba-lomba itu. Terima kasih jawabannya Ibu Lili dan Ibu Erina. Untuk kebutuhan dasar selanjutnya yaitu kebebasan. Kadang-kadang orang-orang itu butuh, tidak suka tertekan, bebas, dia ingin kehidupan yang bebas, tidak tertutup sana tertutup sini. Yang kelima yaitu kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang, merasakan kepuasan dalam dirinya, senang. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dalam posisi kontrol guru itu juga ada 5 posisi kontrol, yaitu 1 penghukum, 2 teman, manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau. Ya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, di posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih
yang dapat lebih menekan murid-murid lebih giat lagi, atau guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata patuhi aturan saya atau awas. Kadang-kadang menggunakan itu, patuhi aturan saya atau awas, awas seperti itu kadang-kadang. Kamu selalu saja salah, selalu berakhir yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu dengan cara diam. Itu adalah posisi penghukum. Yang kedua yaitu posisi pembuat bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut sekali. Kalau ngomong sama murid-muridnya itu seperti itu. Ya, tapi lembutnya bukan gara-gara lembut nadanya, tapi dia itu merasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkannya dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kata-katanya seperti itu ya. Contohnya, beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Jadi nadanya itu lebih lembut gitu, nadanya itu lebih slow gitu ya, tapi shock gitu loh maksudnya. Posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid akan merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Yang selanjutnya adalah posisi teman. Pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif, tergantung dari sudut pandangnya dia masing-masing ya. Di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya, seperti itu kata-katanya. Ayo ingat, kamu ingat tidak bantuan dari Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Itu yang contoh diucapkan bahwa guru itu adalah sebagai teman. Dan hal negatif dari posisi teman, apabila suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu ini adalah teman saya, akan berbicara seperti itu dia nantinya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi tidak ke semua guru tidak bersikap seperti itu. Jadi hanya guru-guru tertentu, tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru itu saja. Yang selanjutnya posisi keempat yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, maksudnya dari segi pemantau tadi ya Bapak Ibu ya, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya peraturannya apa? Ayo, gitu seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, biasanya kadang-kadang seperti itu, slip
menjadi catatan, daftar cek, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol siswa. Dan posisi yang terakhir adalah manajer. Kalau menurut saya posisi manajer ini yang lebih cocok, ya Bu ya. Nah, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ada kolaborasi. Mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi ini. Posisi tersebut bila diperlukan, namun bila kita menginginkan murid-murid kita untuk menjadi manusia yang lebih merdeka, namun bila kita menginginkan murid-murid kita untuk menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ke tahap segitiga restitusi. Apa tadi restitusi, Bu Lili? Restitusi adalah proses dialog yang dilakukan oleh guru dan guru atau orang tua akan menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada tahapan segitiga restitusi ada 3, yaitu 1, menstabilkan identitas, yaitu dengan menstabilkan identitas atau masalah itu. 2, dengan memvalidasi tindakan apa yang dia lakukan. Yang 3 yaitu menanyakan keyakinan apa yang diperbuat dia itu sudah betul atau tidak, apa yang dia lakukan salah apa tidak. Itu nanti kita akan mendapatkan jika kita menangani suatu permasalahan. Seharusnya menurut teorinya kita menggunakan seperti ini, Bu Enggar. 1 yaitu dengan menstabilkan identitas, menggali kita identitas salahnya anak itu dari mana. 2, memvalidasi tindakan yang salah, apakah betul anak itu melakukan itu. Yang 3 yaitu menanyakan keyakinannya, apakah yang dilakukan dengan itu sudah sesuai dengan apa yang disepakati selama ini apa tidak. Dan saya kemarin itu sudah menerapkan kepada murid saya, ya ini pada waktu itu, ini kasus pertama kayaknya. Nah ini contoh ketika saya menerapkan segitiga restitusi waktu itu. Jadi mendingan kesepakatan keluarga diberikan secara bersama. Iya, Bu, tidak boleh memakai barang orang memperbaiki. Yakin? Apakah kamu tahu bahwa perbuatan kita adalah keterlaluan? Ya, Bu. Apakah kamu ingin memperbaiki hal tersebut? Ya, Bu. Menurut kamu, apa keyakinanmu untuk memperbaiki hal tersebut? Apa lagi? Oke, kapan kira-kira kamu akan memulai menerapkannya? Sekarang, Bu. Betul ya, mulai dari ini. Ini baik dari guru Hara, kamu sudah memperbaiki kesalahanmu, dan mulai hari ini kamu bisa mengeluarkan keyakinanmu tentang kesepakatan yang sudah kamu cakapkan. Iya, Bu. Semoga kesalahan kita tidak terulang lagi ya. Ya, guru Hara, kamu sudah mengajak teman-teman kamu untuk dapat
Dan ini adalah penerapan dari kasus saya yang kedua. Perlu dihitungkan lagi. Nah, ini adalah penerapan dari kasus saya yang kedua. Dari kemarin kita sudah di kelas saya ada 2 kasus, dan ini adalah penerapan segitiga restitusi yang kasus yang kedua. Jadi saat ulangan ulangan kita melihat yakin itu nengok atau lihat jawaban atau ulangan tidak benar. Apakah betul? Masih yakin betul? Yakin tahu tidak kalau mencoba itu perbuatan yang tidak baik? Betul itu tidak baik. Dari mulai dia masuk ya, termasuk dalam jadi kita juga pernah melakukan termasuk berkaitan hal yang sudah dilakukan kali sudah lebih tahu kita mau siapa yang benar dan siapa yang salah, nanti sudah tahu pada belajar supaya yang tidak mencontohnya. Ya, apakah yang punya alasan kenapa yakin mencontohnya tadi? Kamu malah tidak belajar. Kenapa? Kamu main HP, kamu belajar. Tapi malah kamu tidak belajar, kamu main HP. Akhirnya kamu tidak belajar. Tidak. Yakin kamu belajar? Tidak. Dengan prinsip dan juga kamu sama. Lalu untuk kasus yang kedua tadi itu anak tersebut mencontek dilakukan pada waktu ulangan harian. Jadi saya menerapkan segitiga restitusi itu menanyakan kenapa anak itu mencontek dan kenapa, karena dia tidak belajar karena main HP. Terus setelah itu dia membuat keyakinan pada dirinya bahwa dia tidak akan melakukan lagi. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan tadi terdapat banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tepuk tangan Bapak Ibu ya untuk rekan kita yang sudah menularkan ilmunya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Sebetulnya seperti itu mungkin sudah biasa kita lakukan, tapi ke depan mungkin perlu diperbaiki dengan berbagai macam restitusi tadi, kemudian posisi kontrol guru mungkin perlu ditambahi. Itu saja Bapak Ibu, karena saya lihat Bapak Ibu semua sudah menerapkan disiplin positif di sekolah ini, hanya mungkin caranya saja yang salah, seperti itu. Marilah acara kita pada hari ini kita tutup dengan doa supaya ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk diterapkan kepada murid-murid kita. Moga untuk Bapak Chandra bisa menutup dengan doa. Doa kafaratul majelis. Terima kasih atas waktunya. Semoga presentasi yang diberikan oleh Bu Leli dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan di sekolah SMA Sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina fi dunya wal akhirah wa tanazzalu qasidan fi dunya wa rizqi wa rabbana ya Allah, alhamdulillah fi jannati wa bisa. Allahumma lana wa Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih kepada Bapak Chandra yang telah berkenan menutup kegiatan hari ini dengan doa. Sekali lagi saya membawa acara, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat bagi kita serta anak didik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut slide presentasi yang sudah saya paparkan. Semoga dapat membawa manfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.